wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Apa kabar? Apakah masih kuat untuk stay at home? Mohon maaf apabila ada suara-suara yang tidak berkenan masuk ke dalam video ini. Kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara membuat suatu halaman login web menggunakan NetBeans Java Web. Apakah Anda tahu yang dimaksud dengan Java? Nah, Java itu pemrograman yang dapat dijalankan di bagian komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Goldstring saat masih bergabung di Sun Microsystems. Saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang dapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin aras bawah yang minimal. Sebelum kita melakukan penjelasan pembuatan halaman login, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengenal apa saja perangkat yang kita gunakan untuk membuat sebuah halaman login web. Yang pertama, kita memakai NetBeans ID. NetBeans merupakan sebuah proyek kedua kode terbuka yang sukses dengan pengguna yang sangat luas, komunitas yang terus bertambah dan memiliki hampir 100 mitra dan terus bertambah. Sun Microsystems mendirikan proyek kode terbuka NetBeans pada bulan Juni 2000 dan terus menjadi sponsor utama. Response recording. Yang pertama, object recording descriptor. Sebuah request descriptor merupakan kelas Java SEW sangat penting yang memungkinkan untuk including konten dalam permintaan, respon atau forwarding permintaan, respon terhadap sumber daya. Sebagai contoh yang khas, servlet W dapat menggunakan request descriptor untuk menyertakan atau meneruskan permintaan atau respon terhadap JSPW dalam pemrograman model JF control. Di Java, server biasanya berfungsi sebagai controller pada dasarnya berbasis atau referensi kode untuk melakukan tindakan tertentu dan memutuskan yang melihat untuk mengirim pengguna untuk di Java. Pandangan biasanya JSP. Dengan demikian, request descriptor melakukan peran yang sangat penting dalam struktur Java MVCW karena dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan server untuk memperoleh penggunaan untuk melihat JSP. Pada contoh ini akan ditunjukkan bagaimana request descriptor digunakan untuk meng-forward atau meng-include respon dari server. Di sini kita menggunakan indeks HTML untuk mendapatkan username dan password dari user. Palette servlet akan memvalidasi password yang dimasukkan oleh user. Jika password yang dimasukkan oleh user mahasiswa, maka dia akan ke welcome server. Jika tidak, indeks HTML akan muncul kembali. Pertama kita buka dulu NetBeans-nya ya. Setelah buka NetBeans, kita akan masuk ke buka project baru, yaitu new project. Nah, sini kita pilih web, pilih Java web application, lalu pilih next. Yang kedua, beri nama project response recording, lalu pilih next. Yang ketiga, pilih Apache Tomcat sebagai server, lalu klik finish. Yang keempat, ubah coding index JSP. 5. Tambahkan Java pack dengan klik kanan pada source pack, pilih new, lalu klik Java pack. Beri nama pada com Java pada Java pack seperti ini. Klik kanan pada com Java Beans, lalu pilih new servlet seperti yang di gambar ini.
Beri nama validate pada server lalu klik next. Pastikan server name dan URL pattern sesuai lalu klik finish seperti gambar ini. Ubah isi dari validate Java menjadi seperti berikut. Seperti yang berikutnya, klik kanan pada com Java bin, pilih new servlet. Beri nama welcome pada server, klik next. Pastikan server name dan URL pattern sesuai, klik finish. Lalu ubah isi welcome.java menjadi seperti berikut. Setelah di running, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nama, password, dan subnet. Nanti dimasukkan password. Jika password salah akan muncul seperti ini. You have entered incorrect password. Jika password benar akan muncul seperti ini. Welcome user. Metode include pada hasilnya request di pager yang ditambahkan ke hasil keluaran sebelum dihasilkan oleh server validate. Kita melihat bahwa request depth object include isi index JSP dalam hasil dikirim kembali ke browser seperti yang Anda lihat pada server flight. Method forward. Jika pada objek request forward permintaan respon terhadap welcome.java berbeda hasilnya dengan include. Method forward akan membuang output sebelum yang server validasi telah menulis untuk respon. Akibatnya kita hanya melihat output yang dihasilkan oleh welcome.java. Yang keempat ini method record, yaitu interface dapat digunakan untuk menggunakan respon terhadap sumber daya lain, mungkin server JSP atau file HTML. Metode ini menerima relative serta URL absolute dan juga bekerja pada sisi clean karena menggunakan bar URL browser untuk membuat permintaan lain, jadi dapat bekerja dalam dan di luar server. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama berdoa untuk situasi supaya kondusif seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.